Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya Mesya Juflanda dengan NIM 210300097 akan menyampaikan materi kalkulus berubah banyak mengenai deret pangkat. Yang mana pada kesempatan kali ini itu akan menyampaikan beberapa bagian. Yang pertama ada pengertian deret pangkat. Yang kedua di sini ada selang himpunan atau selang kekonvergenan deret pangkat. Dan yang ketiga yaitu operasi pada deret pangkat. Untuk yang pertama di sini ada pengertian deret pangkat. Matematika merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan yang memiliki peranan penting dalam kehidupan sehari-hari. Dalam matematika, khususnya kalkulus, itu memainkan peranan yang penting dalam memecahkan berbagai persoalan kompleks dalam kehidupan sehari-hari. Nah, salah satu konsep dalam kalkulus yang memiliki kontribusi yang signifikan itu adalah deret pangkat. Yang mana deret pangkat itu memungkinkan fungsi-fungsi yang kompleks itu kita representasikan secara lebih sederhana. Yang mana deret pangkat merupakan salah satu konsep mendasar dalam matematika, khususnya dalam analisis matematika yang menggabungkan elemen-elemen aljabar, kalkulus, dan teori deret. Nah, untuk yang pertama di sini ada definisi dari deret pangkat. Yang mana definisinya berbunyi, deret pangkat berpusat di X sama dengan A adalah deret dalam bentuk. Jadi deret pangkat yang berpusat di X sama dengan A itu mempunyai bentuk yaitu sigma dari Cn dikalikan dengan X dikurang A dipangkatkan dengan N, yang mana nilai N itu mulai dari 0 sampai dengan tak hingga. Itu sama dengan C0 ditambah dengan C1 dikali dengan X dikurang A ditambah dengan C2 dikalikan dengan X dikurang A dikuadratkan ditambahkan sampai dengan Cn dikalikan dengan X dikurang A dipangkatkan dengan N, yang mana konstanta dari C0, C1, C2 itu disebut sebagai koefisien dari deret pangkat dan A disebut sebagai pusat. Nah, perbedaan antara deret pangkat dan deret biasa itu adalah pada deret pangkat itu kita menggunakan variabel. Nah, untuk contohnya di sini yaitu untuk nilai A yang tidak sama dengan 0, itu mempunyai deret pangkat A ditambah dengan AX ditambah dengan AX kuadrat dan seterusnya, yaitu sama dengan sigma dari AX pangkat N, di mana nilai N itu mulai dari 0 sampai dengan tak hingga. Nah, yang kedua di sini ada himpunan atau selang kekonvergenan deret pangkat. Nah, di sini himpunan semua bilangan real X sehingga suatu deret pangkat sigma dari Cn dikalikan dengan X dikurang A dipangkatkan dengan N dengan nilai N itu mulai dari 0 sampai dengan tak hingga, itu konvergen disebut himpunan kekonvergenan. Nah, karena nanti itu kita akan terbukti bahwa himpunan ini selalu merupakan selang atau interval sehingga disebut dengan selang atau interval kekonvergenan. Yang mana alat utama dalam menentukan interval kekonvergenan sebuah deret pangkat itu adalah dengan uji rasio mutlak. Nah, menurut uji rasio mutlak, untuk setiap X deret pangkat itu konvergen jika nilai dari limit ini kurang dari 1. Jadi nilai dari nilai muka Nx itu dengan nilai N menuju tak hingga itu kurang dari 1. Nah, jadi dia akan konvergen jika nilai dari limit ini kurang dari 1. Dan dia divergen bila nilai dari limit ini tuh lebih dari 1. Jadi nilai dari dengan nilai mutlak Nx itu dengan nilai N-nya menuju tak hingga itu lebih dari 1, maka dia akan divergen. Jadi untuk setiap X deret pangkat itu konvergen jika nilai dari limit ini kurang dari 1 dan divergen jika nilai dari nilai limit ini lebih dari 1. Nah, selanjutnya ada teorema, yang mana teoremanya itu berbunyi, untuk tiap deret pangkat, sigma dari Cn dikalikan dengan X dikurang A dipangkatkan dengan N, dengan nilai N-nya itu dari 0 sampai dengan tak hingga, itu terdapat R, yang mana R itu di sini R lebih sama dari 0 dan kurang sama dari tak hingga, berarti R ini ada mulai dari 0 sampai dengan tak hingga, sehingga nilai mutlak sehingga sigma dari Cn X dikurang A konvergen untuk nilai mutlak dari X dikurang A itu kurang dari R, dan sigma dari X dikurang A pangkat N itu divergen untuk nilai mutlak X dikurang A lebih dari R. Nah, jadi untuk jadi dia akan konvergen jika nilai mutlak dari X dikurang A itu kurang dari R, dan akan divergen untuk nilai mutlak dari X dikurang A itu lebih dari R. Nah, jika limit dari nilai mutlak Cn plus 1 per nilai mutlak Cn dengan N-nya itu menuju tak hingga itu ada, maka nilai dari limit tersebut itu adalah sama dengan 1/R. Yang mana akibat dari teorema ini
membuat himpunan kekonvergenan untuk setiap deret selalu berbentuk salah satu dari tiga selang berikut. Nah, jadi yang pertama itu selangnya di A, lalu ada dari negatif T hingga sampai dengan T hingga, yaitu seluruh bilangan real. Dan yang ketiga ini bisa berada antara A dikurang R atau A dikurang R, A plus R, atau dengan selang tertutup A dikurang R, A plus R. Lalu ada untuk selang tertutup A dikurang R, A ditambah R dalam selang tertutup dengan nilai R-nya itu lebih dari 0 dan kurang dari T hingga. Nah, untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada contoh berikut. Nah, di sini untuk soalnya itu, misalkan limit berikut ada. Jadi, nilai dari limit nilai mutlak Cn plus 1 per nilai mutlak Cn, itu dengan nilai n-nya menuju T hingga itu sama dengan rho, yang mana rho itu adalah elemen dari bilangan real. Nah, untuk penyelesaiannya di sini, limit dari nilai mutlak An plus 1x per An, nilai mutlak An x, yang mana n-nya itu menuju T hingga sama dengan limit dari nilai mutlak Cn plus 1 dikalikan dengan X dikurang A dipangkatkan dengan N plus 1 dibagi dengan nilai mutlak dari Cn dikalikan dengan X dikurang A dipangkatkan N. Yang mana nilai dari N itu menuju tak hingga. Nah, lalu selanjutnya kita pisahkan seperti yang terlihat menjadi limit dari nilai mutlak Cn plus 1 dikali dengan nilai mutlak dari X dikurang A dipangkatkan N plus 1 dibagi dengan nilai mutlak Cn dikali dengan yang kita pisahkan juga yang pembaginya menjadi nilai mutlak Cn dikali dengan nilai mutlak X dikurang A kita kuadratkan dengan nilai N itu menuju tak hingga. Sehingga didapatkan limit dari nilai mutlak Cn plus 1 dibagi dengan nilai mutlak Cn dan dikalikan dengan X dikurang A dan dikalikan dengan nilai mutlak X dikurang A dengan nilai N-nya itu menuju tak hingga itu sama dengan dari soal tadi kita ketahui nilai dari limit dari nilai mutlak Cn plus 1 yang dibagi dengan nilai mutlak Cn dengan nilai N-nya itu menuju T hingga itu kan tadi rho, sehingga didapatkan rho nilai mutlak X dikurang A. Nah, deret pangkat itu dinyatakan konvergen jika nilai dari rho nilai mutlak X dikurang A tadi kurang dari 1 atau rho-nya kita pindahkan ke ruas kanan sehingga menjadi nilai mutlak dari X dikurang A kurang dari 1 per rho. Nah, jadi deret pangkat itu dikatakan konvergen jika nilai dari rho nilai mutlak X dikurang A tadi kurang dari 1 atau nilai mutlak dari X dikurang A itu kurang dari 1 per rho. Nah, selanjutnya untuk deret pangkat sigma dari Cn dikalikan dengan X dikurang A dipangkatkan N dengan nilai N-nya itu 0 sampai dengan tak hingga itu dikatakan divergen jika nilai dari rho nilai mutlak X dikurang A ini lebih dari 1 atau rho-nya kita pindahkan ke ruas kanan sehingga menjadi nilai mutlak dari X dikurang A itu lebih dari 1 per rho. Nah, jadi deret tersebut akan dikatakan konvergen jika nilainya kurang dari 1 dan dikatakan divergen jika lebih dari 1. Nah, dia konvergen jika nilai mutlak dari X dikurang A itu kurang dari 1 per rho dan dikatakan divergen jika nilai mutlak dari X dikurang A tadi itu lebih dari 1 per rho, yang mana nilai 1 per rho ini disebut sebagai radius kekonvergenan. Yang selanjutnya di sini ada operasi deret pangkat. Nah, di sini misalkan J adalah selang kekonvergenan deret pangkat sigma dari Cn dikalikan dengan X dikurang A dipangkatkan dengan N yang mana N-nya 0 sampai tak hingga. Maka untuk setiap X elemen J karena konvergen di X, maka deret pangkat adalah sebuah bilangan real. Dengan kata lain, kita akan melihat bagaimana sebuah deret pangkat ini itu dapat membangkitkan sebuah fungsi f dengan domain J sehingga dapat dituliskan dalam bentuk berikut yaitu fx sama dengan sigma dari Cn dikalikan S dikurang A dipangkatkan dengan N dengan nilai N-nya itu 0 sampai tak hingga. Untuk setiap nilai X itu adalah elemen dari J. Nah, untuk contohnya di sini yaitu tentukan fx yang dibangkitkan oleh deret pangkat 1 plus x dikurang dengan x kuadrat per 2 faktorial, dikurang dengan x pangkat 3 per 3 faktorial, ditambah dengan x pangkat 4 per 4 faktorial, dan seterusnya. Seperti polanya seperti yang tertera pada layar PowerPoint. Nah, untuk penyelesaiannya di sini kita bagi menjadi dua, yang mana 1 dikurang x kuadrat per 2 faktorial ditambah dengan x pangkat 4 per 4 faktorial dikurang dengan x pangkat 6 per 6 faktorial dan seterusnya, yaitu yang bilangan genap. Lalu dijumlahkan dengan x
kurang dengan X pangkat 3 per 3 faktorial ditambah dengan X pangkat 5 per 5 faktorial dikurang dengan X pangkat 7 per 7 faktorial dan berikutnya dengan bilangan ganjil. Polanya jadi yang ini genap, yang ini ganjil. Nah, karena nilai dari yang pertama ini yang genap tadi 1 dikurang X kuadrat per 2 faktorial ditambah dengan X pangkat 4 per 4 faktorial dan seterusnya tadi merupakan bentuk dari sinus X, yaitu sama dengan sigma dari negatif 1 pangkat N plus 1 dikalikan dengan X pangkat 2 N plus 1 dengan nilai N yang dari 0 menuju tak hingga. Dan ya, pola yang kedua ini merupakan pola dari kosinus X, yaitu sigma dari negatif 1 pangkat N dikalikan dengan X pangkat 2N, yang mana nilai N itu dari 0 sampai dengan tak hingga. Nah, jadi dari pemecahan pola tadi itu merupakan eh, pemecahan dari sinus X ditambahkan dengan kosinus X. Jadi didapatkanlah nilai fx itu sama dengan sinus X dijumlahkan dengan kosinus X. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.